akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan oleh sebuah tayangan film yang diproduksi oleh D Production yang mengisahkan tentang seorang wanita yang dibunuh dengan secara kejam, dan sebelum dibunuh itu mereka melakukan bullying atau pemerkosaan terhadap si korban tersebut. Namun ironisnya, pelaku yang sebenarnya atau otak dari pelaku tersebut belum tertangkap sampai saat ini. Diberitakan kisah tersebut itu ada di daerah Cirebon, Jawa Barat, coy. Yaitu tentang seorang wanita yang bernama Vina. Namun ketika kasus itu diangkat lagi pada tahun 2024 ini, netizen mulai mengkorek-korek sebuah histori mereka yang mengakibatkan kepolisian pun ikut serta untuk mengembangkan proses pidana ini, cuy. Namun yang disayangkan adalah kasus tersebut sudah dari tahun 2016 sampai tahun sekarang belum terselesaikan. Coba, sebelum tayangnya film ini yang ramai diperbincangkan oleh semua rakyat di Indonesia, ada sebuah rekaman yang diduga ada sosok almarhum Vina itu masuk ke orang temannya, dan secara kebetulan itu direkam. Apapun pembicaraan tentang sosok tersebut itu dibicarakan secara detail. Yang pertama, kita akan membahas rekaman tersebut. Sebelum kita membahas rekaman tersebut, kita akan dengarkan rekaman tersebut. Siapa deh anaknya polisinya, Dede nggak kenal? Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Itu salah satunya. Ada yang suka sama Vina, namanya Egi. Bener kan, jangan Egi Pak. Terus Vinanya ngeludahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal. Terakhir tuh dia jalan-jalan dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa, Mbak. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua, Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh. Vina mau ketemu Mama, Mbak. Susah, Mama di sana nangis aja, kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama Mama. Kasihan Mama deh, Mama juga di sana kepikiran. Mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina. Iya. Dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus Mama deh. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga ya. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi, Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal. Itu Mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Yang pukul pertama Egi, iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja, Mbak. Mau perkosa, tapi karena takut ketahuan jadi gitu ceritanya, Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari tahu orangnya deh ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Linda juga temennya Vina, Mbak. Iya, tapi kasihan Lindanya Lagi deh. waktu Vina mati, Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina, nah Vina masuk aja gitu. Kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan.
Sok, dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Buka tuh. Ini tuh dikelimis pakai motornya. Dede jadi yang tenang ya. Nah, Sok, keluar Sok, dedenya Sok. teman-temannya pada pulang semua tuh. Dedenya keluar Sok, keluar. Keluar. Bantuin. Iya, bantuin. Pak, bantuin keluar ah. Keluar ya, keluar. Ya, jadi itu salah satu rekaman yang disebarkan sebelum film ini tayang, coy. So, satu pertama, kalau kita lihat dari segi market ya, ini market banget untuk The Production. Karena orang bakal mengira-ngira, anjir ini gila, rekaman ini bener-bener detail banget cara gimana membunuh si Vina ini, teman-teman. Apapun alasannya, apapun yang akan ditimbulkan setelah rekaman ini disebar, itu adalah suatu strateginya The Production itu untuk mengangkat film ini. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi gini, kita mau memberikan produk, kita mau memberikan sebuah pelayanan ataupun apa, ataupun kita punya jasa, ataupun kita punya sebuah karya yang harus kita perjualkan, maka kita butuh market. Kita bikin tanggung nih sebelum ini tayang. Jadi orang-orang, termasuk saya nih, sebelum saya nonton, itu saya udah dengerin rekaman ini, coy. Dan di benak pikiran gua itu, anjir, ini pelaku tega banget, coy. Coba dipukul pakai balok tangannya, dibenturin kepalanya ke motor, ke aspal. Setelah nggak sadarkan diri, secara logik kalau tangannya sampai patah dipukul sampai pakai balok dan kepalanya dibenturin ke aspal ataupun motor, itu pasti nggak sadarkan diri dan berlumuran darah. Iya nggak sih? Dan masih tiga-tiganya mereka bawa ke suatu tempat, lalu mereka gembeng nih si almarhum. Mereka perkosa nih dengan cara tega. Bergilir rame-rame, cuy. Ini pelaku semua orang atau hewan sih? Gitu. Mereka udah lihat darah aja masih tega untuk ngelakuin pemerkosaan ini. Gila, ini memang bener-bener udah nggak logik, udah nggak punya hati itu dia. Maka para pelaku ini wajar nih dihukum semaksimal mungkin nih. Dan yang paling penting, si almarhum Vina itu masuk ke raganya si Linda. Dia membicarakan bagaimana detailnya almarhum itu dibunuh. Pacarnya itu juga dilibatkan. Dia melihat sendiri sampai dibunuh si pacarnya itu. Jadi untuk kepolisian Republik Indonesia, terutama Polda Jabar, segeralah identifikasi ulang, segeralah. Karena ini sudah membuat isu di Indonesia ini sangat tajam gitu. Jadi citra Polri itu bakalan buruk kalau nggak sampai ketangkep 3 orang ini. Apalagi di situ disebutkan ada salah satu anaknya polisi, ada yang disebut juga anaknya pejabat. Nah, ini adalah salah satu kode-kode nih dari almarhum Vina yang masuk ke raganya Linda. Ini kode sekali. Ya, dan beberapa saat setelah ini ramai dibincangkan oleh kita semua, teman-teman. Ada salah satu dari kepolisian yang mengklarifikasi atau memberikan statement bahwa dia adalah orang tuanya si Eki, yaitu pacarnya si almarhum Vina. Dan dia memberikan statement kalau dia itu nggak mau membicarakan atau mengenang-mengenang. Ya wajar seorang bapak kehilangan anaknya, lalu nggak mau tuh memori yang ada di kepalanya, ya kan, saat-saat bareng sama anaknya itu bisa teringat kembali, sedangkan anaknya sudah nggak ada, teman-teman. Tetapi dari pengakuannya itu, yang kami atau netizen atau semuanya, mungkin kalian semua juga bakalan bertanya-tanya, kenapa bapak seorang polisi, anaknya meninggal, pelakunya masih gentayangan di luar sana, bebas 3 orang. Iya nggak sih? Ya kita sebagai manusia pakai logika dan hati nurani kita dong.
anak kita dibunuh sama orang-orang yang sangat kejam itu, tapi masih dibiarkan begitu aja. Ada apa nih? Atau mungkin pembunuh ini, ada salah satu pembunuh ini yang pangkatnya lebih besar dari bapaknya almarhum Eki, atau anaknya pejabat saat waktu itu, cuy. Bisa jadi bupati, atau DPR, atau apa semua itu yang mengakibatkan secara struktural itu di atas bapaknya Eki, cuy. Namun semuanya kita harus tetap percaya kepada pihak kepolisian. Polisi Republik Indonesia itu adalah luar biasa. Kita yakin semua bakalan ada nih beberapa opsi dari saya. Yang pertama, mungkin kepolisian akan menangkap ketiga pelaku ini. Tetapi ketika ketiga pelaku ini tertangkap, bisa jadi ini pelaku sungguhan, bisa jadi ini bukan pelaku sungguhan. Untuk menghilangkan isu-isu yang beredar, karena nama citra buruk Polri akan dijadikan sebuah taruhan di hadapan masyarakat Indonesia, maka harus selesai nih, tiga orang ini harus tertangkap. Bisa jadi ini pelaku yang dimaksud oleh almarhum Vina, atau pelaku utama, atau benar-benar pelaku, atau juga pelaku yang bukan aslinya, gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kedelapan tersangka, kedelapan pelaku yang sudah tertangkap, diadili dan dipenjara, laporan-laporan tentang tiga orang ini mereka cabut, coy, secara bersamaan. Sekarang kita pakai logika. Ketika kita disidik di ruangan penyidik, kita itu akan ditanyakan banyak pertanyaan tentang apa yang membuat saya harus diundang. Pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan bahwa kita itu salah atau enggak. Nah, sedangkan saya mendapatkan berita dari salah satu media, kalau kedelapan pelaku itu mencabut semua laporan BAP-nya, cuy. Ada apa nih? Coba ada apa dong? Kenapa harus dicabut laporannya? Jadi ini sudah sangat aneh bagi kita ya. Aneh banget. Cuman dari semua itu, gue bakalan datang ke Cirebon. Gue bakalan datang TKP-nya. Mungkin gue bakalan memberikan informasi. Atau kalau bisa gue bakalan cari tahu nih sendiri. Dengan cara gue sendiri. Tentang pembunuhan Vina ini. Kita lanjut nanti teman-teman. Kalau ada yang setuju dengan gue, ataupun ada penilaian analisa dari kalian, silakan komentar di bawah ini. Cekidot.